Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Saya tidak sendiri tapi dengan narasumber Pak Pendeta Setioko MSI. Selamat malam Pak Setioko. Selamat malam Pak Baskoro. Ya, sehat Pak? Ya, sehat, berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai apa nih Pak, tema dan bahasan apa yang akan kita sampaikan kepada jemaat pada malam hari ini. Ya, temanya adalah kasih Tuhan Yesus yang menghidupkan. Sedangkan bacaannya nanti diambil dari bacaan sehari-hari sesuai dengan apa yang ada di dalam agenda Sinode GKJ hari ini. Orang Jawa mengatakan ini Rabu Pahing ya. 6 Mei 2020. Bacaannya nanti diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Begitu Pak Baskoro. Iya, ini juga saya sudah siapkan nih Pak. Namun sebelum lebih jauh kita akan buka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama dengan jemaat GKJ Semarang Barat hendak mengadakan pemahaman Alkitab. Biar Tuhan akan buka hati dan pikiran kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga akan menambah wawasan kami dan pengetahuan kami akan firman Tuhan, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami selalu belajar firman Tuhan terus-menerus, sehingga kami akan lebih bisa memahami apa maksud Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemahaman Alkitab pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Setioko, pada malam hari ini kita akan bahas dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari kita buka bersama Bapak Ibu dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Akan dibacakan oleh Pak Pendeta Setioko. Dipersilakan. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17 yang demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, Pak Setioko, sebelum kita lebih jauh mendalami perikop ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu siapa Pak yang menjadi penulis dari kitab Injil ini? Ya, jadi penulis
dari kitab Injil Yohanes ini adalah Yohanes ini adalah murid yang juga dikenal sebagai anak Yabdi. Kita bisa melihat dari gaya tulisannya. Gaya tulisannya itu nampak bahwa ia menguasai bahasa Aram dan Yunani. Dan agaknya karena fasih bahasa Aram dan Yunani, maka bisa dipahami bahwa penulis ini sejak kecil dia sudah berbahasa seperti itu. Di samping itu penulis ada seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Palestina. Itu dari konteks Yohanes ini. Kemudian apa sebenarnya yang jadi maksud dari penulis kitab ini? Maksud dari penulisan kitab ini adalah untuk meyakinkan pada jemaat bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, agaknya pada saat itu ada permasalahan yang dihadapi oleh jemaat, di mana kepercayaan akan Yesus sebagai anak Allah itu dilawan, ditentang, diberhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka mulai menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Ada juga aliran yang percaya bahwa Yesus anak Allah, tetapi menyangkal kalau ia benar-benar manusia. Nah, terhadap kedua macam ajaran ini, Yohanes sebagai penulis kitab ini ingin membuktikan, ingin menyampaikan bagaimana memelihara iman, bagaimana iman orang percaya dipelihara, dan memperingat kepada mereka terhadap roh-roh antikris pada waktu itu. Jadi dikatakan oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Begitu Pak Baskoro. Ya, terima kasih. Kemudian untuk perikop yang tadi Pak Pendeta baca, mungkin kita bisa lebih jelas Pak bagaimana ayat per ayatnya gitu. Silakan Pak. Ya, dimulai dari ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Pemahamannya bahwa seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Pernyataan Tuhan Yesus tentang kasih ini sebenarnya mendasarkan kepada pola kasih Allah Bapa yang diterapkan oleh Tuhan Yesus dalam mengasihi manusia yang ada di dunia ini. Lalu ayat 10, tidak usah saya bacakan aja ya, ayat 10 ya, biar kita bisa efisien waktunya. Ayat 10 dikatakan, dari perkataan itu memiliki pemahaman bahwa dalam melaksanakan perintah Tuhan Yesus, para murid atau orang Kristen, orang percaya, ada kesejajaran dengan Tuhan Yesus di dalam melaksanakan perintah Allah Bapa. Sehingga dengan demikian, untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus itu, para murid atau orang percaya, orang Kristen dituntut untuk setia seperti Tuhan Yesus setia kepada Bapa. Sehingga dengan kesetiaan itu, di sana ada kesatuan antara Bapa dan Anak. Demikian juga kesetiaan orang percaya membuat adanya kesatuan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Bahkan yang semula sebagai hamba tetapi kemudian diangkat menjadi sahabat. Ini kalau kita merujuk pada ayat yang ke-15. Lalu ayat yang ke-11, Bapak Ibu bisa menyimak. Ayat itu merupakan tujuan yang disampaikannya, atau tujuan yang disampaikan perintah Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu supaya ada sukacita, ada kegembiraan, ada sukacita pada diri murid Yesus. Yang membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, itu ketika murid-murid sukacita. Nah, dalam hal ini
sukacita para murid itu sangat tergantung pada sukacita Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus dalam melaksanakan perintah Bapa yang penuh dengan tantangan, pengorbanan, itu akan dijalani dengan sukacita, karena memang didasari kasih yang tulus, maka diharapkan para murid Tuhan Yesus pun menjalani perintah Bapa itu dengan penuh sukacita. Lalu ayat yang ke-12 dan 13 itu berbicara tentang kasih. Jadi Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa hanya orang yang rela mengorbankan nyawanya demi sahabatnya itu dianggap memiliki jiwa kasih yang sangat besar. Dan inilah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan rela mati di kayu salib demi sahabat-sahabatnya atau demi orang percaya atau orang Kristen. Lalu ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, perubahan status para murid dari hamba menjadi sahabat. Hal ini bukan karena jabatan para murid itu dinaikkan atau naik kelas, tidak, tetapi karena perubahan sikap Tuhan Yesus yang telah memberitahukan segala rencana yang akan berlaku pada dirinya. Yang tentu hal ini tidak layak diketahui oleh hamba kecuali sahabat. Lalu ayat yang ke-16 dan 17 ini memiliki pemahaman di sana ada hubungan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Lebih ditentukan oleh Tuhan Yesus daripada pilihan para murid. Dengan demikian, maka Tuhan Yesus sangat layak untuk memberikan perintah atau menetapkan tugas-tugas yang harus diemban oleh para murid, yaitu mengasihi orang lain, mengasihi sesama. Itu secara singkat pemahaman atau tafsiran dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian Pak Baskoro. Iya. Kalau tadi saya menanyakan mengenai maksud penulis kitab Injil tadi, kalau khusus mengenai perikop ini, yang menjadi maksud dari perikop ini apa Pak? Ya, yang menjadi inti perikop dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17 ini sebenarnya merupakan bagian dari pesan-pesan yang disampaikan Tuhan Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Pada bagian ini sebenarnya Tuhan Yesus menasihati para murid supaya membangun dengan sungguh-sungguh yang namanya persekutuan. Persekutuan dibangun dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, dengan sesama, antar sesama, dengan dasar kasih. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat bahwa kehidupan persekutuan mereka, para murid pada waktu itu sedang rapuh. Adapun pola persekutuan yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah pola persekutuan yang selama ini ia wujud nyatakan dalam bersekutu dengan Bapa dan para murid. Untuk itulah Tuhan Yesus menasihati mereka untuk saling mengasihi, sama seperti kasih yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagai wujud dari totalitas kasih Tuhan Yesus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang sangat dikasih. Selanjutnya, kasihnya kepada para murid itu menempatkan mereka, murid-murid tadi, menjadi sahabat, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif terhadap visi misi yang harus dilanjutkan. Artinya Tuhan memberikan perintah itu untuk dilanjutkan oleh para murid-murid pada waktu itu. Begitu Pak Baskoro. Di dalam penjelasan tadi Pak Pendeta tadi menyampaikan mengenai kerapuan persekutuan ini juga menjadi perhatian Tuhan Yesus ketika
ia memperhatikan hubungan antar para murid. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam Pak mengenai hal itu. Ya, kerapuan persekutuan ini tadi saya katakan ketika Yesus melihat para murid itu menjadi keperhatian Tuhan Yesus, benar. Jadi kerapuan hubungan para murid ini menjadi keprihatinan Tuhan Yesus. Nah, hal ini sangat nampak dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus waktu itu membasuh kaki para murid. Yesus punya inisiatif, tetapi kita lihat ternyata murid-murid tidak ada inisiatif untuk membasuh lebih dulu kaki Yesus. Yesus punya inisiatif membasuh kaki para muridnya. Padahal membasuh adalah pekerjaan budak. Nah, jadi antara murid Yesus itu tidak ada yang dianggap atau ditempatkan sebagai budak. Mereka ingin tempat yang terhormat. Jadi dibalik dia tidak punya inisiatif itu sebenarnya ada keinginan dari para murid untuk bisa ditempatkan atau memperebutkan kedudukan kursi yang tertinggi di sebelah Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi keprihatinan Tuhan Yesus pada waktu itu. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus meninggalkan mereka, Tuhan Yesus menekankan betapa pentingnya memberlakukan kasih. Hal ini dilatar belakangi karena sebentar lagi para murid akan ditinggal oleh Yesus dan tentu akan mengalami masa-masa sulit. Apa itu? Yesus akan ditangkap, mati, dan dunia akan membenci mereka. Para murid tidak lagi bisa bersekutu karena ketakutan. Dia akan sembunyi. Dia memikirkan egonya masing-masing. Dan boleh dikatakan mereka akan tercerai-berai. Sehingga Injil itu tidak akan bisa tersebar, tapi menjadi redup dan bisa kabar itu menjadi terhambat. Begitu Pak Baskoro yang mengungkapkan tentang kerapuan tadi. Mungkin dari ini juga bisa disampaikan sekaligus Pak. Kemudian lalu model persekutuan kasih yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan mungkin juga bisa kita terapkan di dalam gereja kita. Ya. Kalau kita perhatikan dalam bacaan tadi, dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, sangat jelas dikatakan bahwa pola kasih yang harus dilakukan adalah seperti pola kasih Bapa terhadap Tuhan Yesus dan pola kasih Tuhan Yesus terhadap Bapa. Kasih yang selama ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang totalitas, kasih yang 100%. Kasih Tuhan Yesus yang total itu terlihat ketika dia rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar ini secara nyata itu terlaksana ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Inilah wujud kasih Allah yang sangat luar biasa kepada manusia. Kalau Tuhan Yesus melakukan semuanya itu mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu supaya orang-orang yang menerima kasih-Nya mendapat hidup yang kekal. Jadi inilah yang memiliki kata kunci, kasih Yesus adalah kasih yang menghidupkan. Pak Pendeta tadi menyebutkan bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang totalitas. Itu suatu yang luar biasa sampai Tuhan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, apakah masih ada lagi pengertian kasih yang luar biasa selain itu, Pak? Ya, Pak Baskor terlalu jeli ya. Wah. Jadi kasih yang luar biasa itu masih dimiliki Tuhan Yesus. Ketika menempatkan para murid bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Seorang sahabat tentu berbeda dengan yang namanya hamba. Itu luar biasa. Itu Yesus menyebut murid-muridnya adalah sebagai sahabat. Kenapa Yesus menyebut sahabat? Ya, dalam konteks bacaan kita
Tuhan Yesus menyebut para murid sebagai sahabat karena persekutuan antara dia dengan para muridnya itu bersumber pada kasih yang benar, kasih yang sejati, dan kasih yang tulus. Seorang hamba tidak tahu seluk-beluk dari pekerjaan tuannya. Hamba akan melakukan tugas atas perintah tuannya. Sementara sahabat akan mengerti seluk-beluk pekerjaan. Sahabat akan turut memikirkan maju dan mundurnya pekerjaan dari sahabatnya. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin memberdayakan. Jadi ada pemahaman kenapa Yesus menyebut itu sahabat. Sebenarnya Yesus ingin memberdayakan para murid sehingga mereka secara proaktif dapat melaksanakan pelayanan, namanya pelayanan kasih tadi, seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Nah, kalau para murid ditempatkan sebagai seorang sahabat atau sahabat, hal ini tidak bisa dilepaskan dari rencana Tuhan Yesus yang memilih mereka tadi dalam bacaan ada, dan dengan keterpilihan itu Tuhan Yesus memanggil para murid supaya menghasilkan buah. Ya. Nah, ini sekarang kita berbicara mengenai muridnya nih Pak. Nah, Tuhan sudah menjadi sahabat bagi mereka. Lalu apa yang harus dihasilkan oleh para murid? Bukan hanya zaman dulu, tapi mungkin zaman sekarang ini apa yang harus bisa kita hasilkan dari Tuhan telah menjadi sahabat kita? Ya. Lalu apa yang harus dihasilkan oleh para murid? Tentu buah-buah kasih yang menghidupkan. Kalau kita merujuk pada pasal 15 ayat 1 dan 2, maju Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat 1 sampai ayat 2. Yesus mengatakan bahwa ia adalah pokok anggur yang menghasilkan banyak buah dan buahnya lebat. Ranting yang tidak memberikan buah akan dipangkas, dan kalau sudah kering akan dibakar. Jadi ranting yang masih melekat pada pokok anggur itu, pokok anggurnya dari Yesus tadi, itu akan menghasilkan buah. Dan buah yang Yesus kehendaki dari murid-murid adalah didasarkan pada kasih kepada Allah dan kasih kepada orang lain. Jadi umat Allah pada waktu itu dalam Alkitab sering digambarkan sebagai kebun anggur yang tidak menghasilkan anggur seperti yang diharapkan oleh pemiliknya. Lalu tadi Pak Bas menyampaikan, lalu apa aplikasinya di zaman sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh zaman sekarang ini? Jadi kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus adalah kasih yang menghidupkan. Mari kita memberlakukan kasih Tuhan Yesus yang terus memberitakan yang namanya kabar sukacita. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus lebih peduli kepada sesama. Program pemerintah yang baru dimunculkan di Provinsi Jawa Tengah adalah Ayo Joko Tonggo, ya. Artinya kita saling peduli pada tetangga kita yang berdampak COVID-19 ini. Kita harus bisa menjadi sahabat bagi yang terdampak. Dan inilah bentuk dan wujud kasih. Itu harus kita lakukan sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan dengan memberlakukan kasih yang menghidupkan antara kita sebagai anak-anak Tuhan, dan dengan memberlakukan kasih Kristus yang ditujukan pada setiap orang yang kita jumpai, maka sebenarnya kita telah mewartakan berita sukacita, dan kita sudah menyampaikan bahwa kasih Kristus itu benar-benar menghidupkan. Kepedulian kita tadi kepada tetangga yang berdampak tadi. Mungkin gereja, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan. Kita peduli kepada warga gereja, warga masyarakat untuk membantu dan menolong dalam situasi seperti ini. Kita wujudkan kasih itu. Dia adalah sahabat kita semua. Ya, terima kasih Pak Setioko. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita telah bersama-sama membahas
dari perikop Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saya berharap bukan hanya saya saja yang jelas, tapi juga Bapak Ibu di rumah bisa mendapat pemahaman baru dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Dan sebelum kita menutup pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kami mohon Pak Sediako untuk bisa menutup dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan dan kesehatan untuk hari ini, sehingga kami semua boleh mengikuti acara PA online yang diselenggarakan oleh Majelis GKJ Semarang Barat. Kami juga mohon berkat untuk keluarga kami, supaya keluarga tetap sehat, tetap damai, dan bisa mempraktekkan kasih Kristus, kasih yang menghidupkan. Dan kami juga mohon berkat Tuhan untuk warga masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, agar saudara kami pun bisa merasakan, terutama kami semua sebagai orang percaya, bisa memahami situasi ini. Mereka adalah sahabat-sahabat kami yang perlu kami dampingi, yang perlu kami bantu, yang perlu kami tolong dan doakan. Kami juga mohon berkat untuk bangsa dan negara ini yang terus berupaya menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Inilah Bapa, seru doa kami, pergumulan kami, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian PA pada malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan berkati.